Hadis nomor 11. Wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbih tabaraka wa taala. Jadi ini dari Ibnu Abbas ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ketika baginda Nabi menceritakan apa-apa yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi. Jadi ini hadis qudsi. Qala innallaha ta'ala katabal hasanati wassayyiati summa bayyana dzalik. Ya, ini fokus pembahasan kita di katabah. Katabah itu artinya menetapkan. Menetapkan artinya itu Allah itu menciptakan suatu aplikasi yang tidak bisa tidak. Siapa ngerti aplikasi itu, menguasai aplikasi itu, begitu klik berhasil. Itu yang namanya katabah. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsir rahmah. Wa idza ja'aka, ketika datang kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina yu'minuna bi ayatina, orang-orang yang percaya dengan ayat. Jadi orang yang percaya dengan ayat-ayat Allah itu ya, katakan kepada mereka, qul salamun alaikum, selamat ya. Kenapa kok dikatakan selamat? Kataba rabbukum ala nafsir rahmah. Amin Allahumma amin ya. Jadi orang-orang yang percaya kepada ayat-ayat Allah itu ya, oleh baginda Nabi disuruh mengucapkan selamat. Qul fa bi nikmatillahi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Jadi terkadang-kadang kita itu memang mengucapkan selamat kepada keberhasilan seseorang itu. Hafal Quran, alhamdulillah selamat. Hafal mau qul huwallahu ahad, alhamdulillah selamat. Jadi katabah itu Allah menciptakan suatu aplikasi. Kalau sekarang itu aplikasi ya, yang ada di alam semesta ini. Ketika kalian itu percaya kepada Al-Quran, berarti kalian itu ditetapkan dalam jiwa kalian itu ada rahmat. Di dalam ayat ini, innallaha ta'ala katabal hasanati wassayyiat. Allah Ta'ala itu menetapkan kebaikan dan keburukan ya. Konsepnya itu jelas. Innallaha ta'ala katabal hasanati wassayyiati summa bayyana dzalika, kemudian diterangkan oleh Allah. Jadi Allah menetapkan kebaikan dan keburukan kemudian diterangkan ya. Faman hamma bihasanatin, maka siapa yang niat, yang punya kemauan, hamma itu punya kemauan keras. Siapa yang punya kemauan keras bihasanatin, dengan kebaikan, tapi falam ya'malha, tapi gak dilakoni, wis kepingin ngapalno, wis kepingin ngelo, wis kepingin sinau, wis kepingin apa, ndak sida dilakoni. Nah, mbu ngantuk, mbu apa kan gitu ya. Falam ya'mal kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Jadi siapa yang mau melaksanakan kebaikan tapi tidak dilakukan, entah karena apa, dia ditetapkan. Ini tidak dicatat ini. Jadi sekarang tak apik gak dilakokno, dia entuk sudah ditetapkan oleh Allah dengan satu kebaikan yang sempurna. Coba bayangin. Nek ngono niat terus ae Bang, ya ora ngono kuwi ngono. Soalnya apa? Salah kita itu ya banyak, dosa kita itu juga banyak. Makanya ya butuh apa? Butuh yang bisa membersihkan dosa-dosa kesalahan itu dengan banyak pula. Wa in hamma biha, dan orang-orang yang punya kemauan biha dengan hasanah tadi, wa amilha, dan diamalkan,
Kataballahu, Allah menetapkan, ya, indahu, di sisi Allah. Ini indahu ya. Ini yang menjadi utama itu kok indahu ini. Jadi ditetapkan di sisi Allah asro hasanatin, 10 kebaikan. Ya. Ila sab'imati di'ofin, sampai 700 lipat. Ila ad'afin kasirotin, sampai dengan lipat-lipat lebih daripada 700. Ya. Jadi siapa yang punya kemauan untuk melaksanakan kebaikan tidak dilakukan, mendapatkan kebaikan sempurna di sisi Allah. Coba bayangkan. Ini di sisi Allah, ini bukan di sisi Jokowi ya. Di sisi Allah ada kebaikan yang sempurna di sisi Allah. Makanya amal kebaikan itu bisa dijadikan tawasul. Ini nanti di sini ada tawasul dengan amal soleh kan gitu ya. Jadi, karena dia punya kebaikan di sisi Allah. Siapa yang punya kemauan untuk melaksanakan kebaikan tapi dan dilaksanakan, maka dia mendapatkan 10 kebaikan di sisi Allah. Bahkan 700 kali, bahkan lebih daripada 700 kali. Wa in hamma bisayiatin. Ya, siapa yang punya kemauan bisayiatin dengan keburukan, falam ya'malha, dan tidak dilakukan, kataballahu ta'ala indahu hasanatan kamilan. Jadi Allah menetapkan baginya di sisi Allah itu ada hasanatan kamilan, ada kebaikan sempurna. Fa in hamma biha fa amilha kataballahu wahidatan. Tidak ada indah Allah, tidak ada sempurna kan itu. Tadi ada kebaikan di sisi Allah sempurna. Di sini siapa yang mau melakukan keburukan kemudian dilakukan, ya, maka dicatat baginya keburukan satu. Keburukan satu, tidak sempurna, satu saja. Kalau tadi satu tapi sempurna, ini cuma satu saja. Ini rahmatnya Gusti Allah seperti begini, ya. Jadi kata di sini ini sistem, ini software kan gitu. Jadi kalau kita sudah biasa main aplikasi online itu, foto yang biasanya itu banyak bopeng-bopeng di pipinya ya, dimasukkan aplikasi itu jadi mulus, cantik kok, cantik tenanan kan gitu. Baris ketok cantik diupload di Facebook, wes kan begitu. Dulu zaman dulu tidak ada seperti itu, sekarang seperti itu. Nah, itu contohnya itu seperti begitu. Coba bisa bayangkan. Ada aplikasi itu, ya, anak masih kecil ditarik begini, semakin dewasa sampai tuwek kan gitu. Begitu kita laksanakan itu jadi seperti begitu. Kata ini maksudnya seperti begini. Makanya menghadapi dedauan seperti begini ini, ya, tergantung hati kita. Kalau hati kita itu hanya percaya kan gitu ya, ya berarti kita orang beriman gitu. Kalau percaya kemudian dilakukan, ya, hanya sekedar mengikuti, maka kita dicatat sebagai orang solihin. Kalau kita melakukan dengan menyaksikan jiwanya, ya, dengan merasakan, dengan menyaksikan. Soalnya jam terbang tinggi, begitu dilakukan, ya, dilakukan, ya, sehingga apa? Bisa merasakan, sehingga menjadi yakin, maka kita sebagai orang syuhada. Makanya aktsaru syuhada umat ashabul farsi, tidak syuhadanya kan Nabi itu yang paling banyak itu orang meninggal di kasur, bukan di medan perang. Kalau melakukannya itu sebagai mengikuti, terus juga sebagai orang yang merasakan, ya, terus kemudian juga sebagai orang yang membenarkan, maka dia mendapatkan tingkat siddiq. Makanya dikatakan wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Jadi itu tingkat-tingkatnya. Lah tingkat-tingkat ini tadi, tingkat sholihin, tingkat syuhada, ya, tingkat siddiq, tergantung apa? Tergantung bagaimana kita mengaplikasikan software seperti begini ini. Contoh konkretnya bagaimana? Ya seperti tadi. Begitu pegang buku, mau belajar, paham dia. Nek dak sido ya aku untuk mek siji tok. Gitu ya.
Kan niat baik ini sudah. Lah nek aku buka Quran ape ngelo gak sido untuk siji tok. Begitu sido dilaksanakan untuk 10 kebaikan indah Allah di sisi Allah. Untuk 700 untuk bertikal-tikal. Terus kemudian dilakukan. Karena apa? Karena mengikuti, melaksanakan daripada dakwaan itu. Sekedar mengikuti, maka orang itu masuk, diangkat di dalam derajat sholihin. Terus syuhada, siddiqin tadilah. Siddiqin inilah waliullah. Ini semuanya tanjakan-tanjakan yang bisa ditempuh. Dengan apa? Dengan sholat bisa, dengan sholat malam bisa, dengan puasa bisa, dengan apa saja amal-amal soleh yang bisa dilakukan. Bisa semua. Makanya ada 2 hal capaian kepada Allah itu. Ilaihi yas'atul kalimut thayyibu wal amalu sholihu yarfa'u. Jadi kalimat thayyibah sampai kepada Allah. Amalu sholihu yang menjadi pesawat terbangnya. Nah, pemahaman seperti begini diterapkan di dalam perilaku kita keseharian. Ketat. Kalau sudah diterapkan ketat ya, terus secara istiqomah dapatlah kita tambahan. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Coba bayangkan. Terus itu diterapkan jadi orang yang alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang punya keyakinan bahwa pemeliharanya itu adalah Allah, tsumastaqamu kemudian memelihara dengan apa? Dengan melaksanakan apa aplikasi ini. Aplikasi ini Gusti Allah ini dilaksanakan ya. Tsumastaqamu dan istiqomah tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat turun naik malaikat untuk orang itu. Ala khaufun alim walahum yahzanun. Nahnu awliyaikum fil hayatid dunya, supaya kamu tidak takut, supaya kamu tidak khawatir. Aku, kata malaikat, pelindungmu di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ini yang namanya menerapkan ilmu itu di sini, kan gitu. Meskipun diterapkan di dalam tidur misalnya. Nah, makanya kan dikatakan naumul alimi afdhalu min ibadatil jahli. Nah, jadi naumul alimi turune wong alim, bukan orang alim yang tidur, tapi naumul alimi tidurnya orang alim itu turu sing dielmoni, kan gitu. Aku tak turu sih sak siliran ben apa engko nek ngapalne gampang. Itu namanya naumul alimi. Itu afdhalu min ibadatil jahli, luwih utama daripada ibadahne wong bodoh. Apa ibadahne wong bodoh? Tidak ada dasar niat, tidak ada dasar keilmuan. Makanya kalau kebaikan itu dilaksanakan seperti begini, maka kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Cuma ya itu tadi, bahwa keburukan itu kalau karakter, kalau watak itu tidak bisa berubah. Lah terus gimana? Dialusi gitu loh. Maka ketika seseorang yang wataknya itu buruk ya, terus kemudian dialusi dengan ilmunya, dialusi dengan amalnya, terus menjadi baik ya, itu jauh lebih mulia daripada orang yang wataknya baik menjadi baik. Kenapa kok jauh lebih mulia? Ada upaya mujahadah di situ meningkatkan. Makanya bersyukurlah orang-orang yang rodok degel nek ngapalno ya. Bersyukur, disyukuri itu kan gitu. Karena kalau kalian itu mampu nerobos itu ya, menghancurkan apa si hijab-hijab itu, kalian tidak hanya dapat hafalan Quran toh, tapi diangkat derajat di sisi Allah, mendapatkan hidayah terus menerus. Amin Allahumma amin. Memang seperti begitu, keburukan dan kebaikan itu memang sudah ditetapkan oleh Allah di mana saja, juga di hati kita masing-masing. Tapi bagaimana potensi baik kita itu ya bisa mengalahkan potensi buruk itu dengan apa? Dengan ilmu dan amal soleh. Ya, ilmu amal solehnya apa? Ya sholat, apalagi masya Allah, gitu ya. Apa jenenge ngapal ke Quran ya, masya Allah. Mudah-mudahan orang tua kalian itu nanti dapat bagian ya, dapat bagian, masya Allah, insya Allah lah. Nah,
orang-orang tua kalian yang hafal Quran itu niati tenanan, itu pasti dapat bagian itu. Itu buah, ya. Itu hasil. Kalau kita mau tanam di dunia ini, kalau enggak ya enggak bisa, nonsen. Makanya harus punya ilmunya, harus diterapkan tenan-tenan, kan seperti gitu ya. Karena kita berhadapan dengan aplikasi-aplikasi yang pasti. Jadi kataba itu aplikasi yang pasti ya.